Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat berjumpa dalam Renungan Harian Toraya edisi Selasa 26 September 2023. Dan dalam persekutuan kita saat ini, kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan dari Bilangan pasal 27 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-23. Namun sebelum itu, mari kita minta hikmat dari Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas kehidupan baru yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami. Ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami membawa diri kami. Kiranya Tuhan menuntun, bahkan menolong kami dalam menjalani kehidupan baru ini. Dan dalam tuntunan kasih-Mu, kami rindu untuk merenungkan firman kebenaran yang kami yakini dapat menolong kami untuk menjalani kehidupan ini sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, buatlah kami untuk dapat memahami firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat tertanam baik dan benar dalam hati kami. Roh Kudus kiranya menolong kami. Amin. Bilangan pasal 27 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-23, firman Tuhan, Yosua mengganti Musa. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah ke gunung Abarim ini dan pandanglah negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Sesudah engkau memandangnya, maka engkau pun juga akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu sama seperti Harun abangmu dahulu. Karena pada waktu pembantahan umat itu di padang gurun Sin, kamu berdua telah memberontak terhadap titahku untuk menyatakan kekudusanku di depan mata mereka dengan air itu. Itulah mata air Meriba dekat Kades di padang gurun Sin." Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Biarlah Tuhan, Allah dari roh segala makhluk, mengangkat atas umat ini seorang yang mengepali mereka waktu keluar dan masuk dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala." Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, "Ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat, lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu. Dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Ia harus berdiri di depan Imam Eleazar, supaya Eleazar menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titahnya mereka akan keluar dan atas titahnya mereka akan masuk, ia beserta semua orang Israel, segenap umat itu." Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat itu. Lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya, seperti yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa. Amin. Hati yang lapang atau maluangan Bakteng. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, biasanya untuk menghindari sungut-sungut ketika ada harapan tidak tercapai, kita mengatakan semua ada pada keputusan Tuhan. Musa akan segera mengakhiri masa kepemimpinannya dalam perjalanan bangsa Israel. Dengan susah payah, ia memimpin bangsa Israel mulai dari Mesir. Kini, perjalanan itu sebentar lagi akan sampai di tanah Kanaan. Namun Tuhan menyatakan bahwa Musa tidak akan masuk ke tanah Kanaan. Ia menyuruh Musa naik ke gunung Abarim untuk melihat tanah Kanaan dari jauh. Setelah melihat tanah itu, Musa akan mati dan dikumpulkan bersama leluhurnya. Ia tidak diizinkan masuk tanah Kanaan karena pelanggaran di padang gurun Sin. Walaupun begitu, Musa sama sekali tidak membantah.
ia menerima keputusan Tuhan dengan lapang dada. Ia menunjukkan kelapangan hatinya dengan mengajukan permohonan kepada Tuhan agar memilih seseorang yang akan menggantikannya. Tuhan meminta Musa untuk mengambil Yosua dan memberkatinya, kemudian menyampaikan perintah serta kewibawaannya di depan umat Israel. Musa tidak menyampaikan protes atas keputusan Tuhan yang mungkin kita dapat memandangnya tidak adil. Memimpin umat yang begitu keras dan setiap saat bersungut-sungut sangat membutuhkan kesabaran dan pengorbanan. Dan justru karena ketegaran mereka mengakibatkan Musa bertindak tegas, tetapi akhirnya ketegasannya mengakibatkan hukuman bagi dirinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin saja dalam hidup ini kita pernah menyesal ketika dalam berbagai hal kita telah berkorban untuk sebuah harapan. Berdoalah kepadanya, dialah yang akan melapangkan hati untuk menerima keputusannya yang adil. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas waktu yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami, di mana kami dimungkinkan untuk dapat bersekutu melalui perenungan harian teraya di pagi yang indah ini. Kami sungguh menikmati kebenaran firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Kami percaya ya Tuhan bahwa keputusan-Mu lah yang terbaik dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, mampukan kami sehingga kami dapat melapangkan hati untuk menerima setiap keputusan yang berasal daripada Tuhan. Bapa di sorga, kami serahkan kehidupan kami dalam hari baru yang Engkau anugerahkan. Tuntun kami ya Tuhan, agar kami selalu hidup sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya Engkau mengaruniakan kami kekuatan dalam menghadapi tantangan-tantangan yang mungkin akan diperhadapkan kepada kami dalam menjalani kehidupan ini. Baik itu tantangan dalam rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, tugas dan tanggung jawab. Bahkan kami berdoa untuk anak-anak dalam pendidikan mereka demi meraih cita-cita mereka. Kiranya Engkau yang akan menolong, memampukan sehingga mereka dapat belajar dengan baik, belajar dengan giat. Bapa di sorga, kiranya Engkau senantiasa mengurniakan kami sukacita dalam menjalani kehidupan ini, sehingga kami dapat menjalaninya dengan penuh damai sejahtera dalam keadaan apapun hidup kami. Bagi saudara-saudari kami ya Tuhan, yang berada dalam pergumulan, baik itu karena sakit penyakit atau berada dalam keadaan duka cita, kiranya Tuhan yang akan memberikan kekuatan, memberikan penghiburan. Kami yakin dan percaya bahwa segala sesuatu Tuhan ada di dalamnya. Oleh karena itu, yang berada dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan menolong, memberikan kekuatan dan kesabaran, sehingga mereka dapat memperoleh keadaan yang lebih baik lagi. Bapa dalam kerajaan surga, inilah doa kami. Ampunilah segala dosa kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa keputusan Tuhanlah yang terbaik dalam menjalani kehidupan ini. Oleh karena itu, senantiasalah berserah sehingga Tuhan menolong kita untuk menerima dengan lapang dada setiap keputusan yang terbaik daripada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, demikianlah kebersamaan kita dalam renungan harian teraya. Selamat pagi, selamat menikmati kehidupan hari ini. Tuhan memberkati.